Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Tema kita ketika kesetiaan menghilang. Alhamdulillah, bagus sekali. Jadi seorang menikah itu dilihat dari sisi fisik atau kecantikan atau gantengnya, dilihat dari nasab atau keluarganya, dilihat dari harta. Bukan berarti harta itu orangnya kaya nggak sepadan aja, ya boleh silahkan. Kemudian yang terakhir ada dilihat dari sisi ibadahnya. Nah, memang dianjurkan dari sisi ibadah inilah yang insya Allah afdol nantinya, ya. Nah, seseorang yang menikah itu memang harus niatnya satu, lillahi ta'ala. Kalau niatnya sudah karena Allah, ya, semua kejadian-kejadian pada saat menikah itu adalah ujian bagi pernikahan suami istri ini. Ujian, semuanya itu ujian. Mau menebatkan sesuatu yang kurang enak, kurang mengenakkan bagi keluarga, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah, mohon maaf ya, pada saat itu belum dikaruniai anak, pada saat itu, ya. Itu ujian. Kemudian juga diuji dengan harta yang agak dilebihkan, itu juga ujian. Semua ini ujian yang harus kita sadari. Dan ini semuanya kita kembalikan pada Allah Ta'ala, bahwa kita menikah betul-betul niatnya karena Allah. Sehingga tidak ada suami yang alhamdulillah bisa mencarikan rizki, nafkah untuk keluarganya, kemudian menekan istrinya, tidak boleh. Ya, sebaliknya juga sama, istri juga dengan kecantikannya tidak boleh menekan suami, sehingga suami itu menjadi penurut pada istrinya karena memang takut ditinggal istrinya. Itu juga tidak boleh, ya, mengancam dengan halus. Dan yang jelas adalah kesetiaan menghilang ini pasti ada suatu sebab. Biasanya sebabnya ini penggoda ini mata atau hati yang kurang bagus barangkali, sehingga menjadikan melihat pasangannya itu kelihatan sesuatu yang agak membosankan barangkali, atau sesuatu yang butuh variasi barangkali. Dan banyak orang yang seperti itu, khususnya yang muslim, banyak sekali yang seperti itu. Jadi biasanya penggodanya adalah mata, otak, kemudian lingkungan itu penggoda. Nah, disitulah kesetiaan itu mulai pasti ada yang menggoda di titik itu. Nah, sehingga kesetiaan di rumah dengan istri atau dengan suami itu mulai goyah. Disitulah yang mulai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu dikerjakan di keluarga tersebut. Apa saja? Mulai yang terpancing dengan setan di luar, kemudian di dalam itu juga setannya tetap ada. Akhirnya itu semuanya salah, di depan semuanya salah. Yang satu itu ingin seneng-seneng, yang satu juga bingung kenapa disalahin mulu, kan gitu ya. Akhirnya di keluarga ini memang akan mengalami suatu ujian. Yang diuji adalah hati masing-masing dan nafsu masing-masing. Kalau memang seseorang di dalam keluarga tersebut dekat dengan Allah Ta'ala, insya Allah, Allah itu akan senantiasa memberikan rizki. Salah satu rizkinya adalah tidak ada ujian yang menjadikan hancurnya hati sehingga melihat pasangan itu menjadi beda, tidak. Allah pasti akan membimbing hambanya itu ada di jalurnya. Itu tetap rezeki. Itu rezeki, ya, harus diingat semua. Jadi bukan karena hebatnya seseorang bisa menanggulangi ini, saya tidak bisa ini, saya tidak mau ini. Bukan, tapi Allah yang menjadikan ujian itu mudah atau sulit itu Allah Ta'ala. Jadi kita harus benar-benar paham. Dan mudah-mudahan keluarga kita terselamatkan dari sesuatu hal yang tidak baik. Amin. Yang nanti bisa menjadikan keluarga itu masuk neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan bisa manfaat. Allahu a'lam.